Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa binastain ala umrin yawadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah subhanahu. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bima binima. Alhamdulillah la kulli hal, alhamdulillah binikmati tatimus sholihat. Sob, ini ada WA atau ada komen di YouTube saya dari Pak Arif ya. Jadi Pak mau nanya, saya menang lelang rumah dari KPKNL. Nah, pemilik lamanya malah gugat KPKNL negara dan saya. Bagaimana tuh menurut Pak? Mohon jawabannya. Jadi sebenarnya gini sob, kalau bisa ya, ini memang menarik membeli rumah di lelang itu karena harganya pasti di bawah itu, di bawah harga pasaran. Kadang-kadang karena beberapa orang yang sering main dengan institusi bank ya, atau dengan oknum bank kadang-kadang melakukan itu gitu. Banyak melakukan itu dan saya juga hampir pernah kena juga gitu. Dalam artian apa? Membeli rumah dapat info dari orang bank segala macamnya bla bla bla. Akhirnya ada beberapa cara. Satu, take over, kedua ambil dari lelang. Bukan casih ya. Jadi take over ini dalam artian saya dengan si orangnya itu tidak dipaksa gitu. Jadi orangnya itu datang ke saya, si yang punya rumah minta uang berapa ratus juta itu sisanya. Pak, gini aja saya kasih saya 200 juta. Rumah saya, hutang saya apa yang jalanin gitu. Seperti itu pernah saya lakukan dan ternyata berantakan semua sob. Karena saya main riba sob. Jadi itu riba men-take over punya orang segala macam-macam dan ruginya nggak kaleng-kaleng sob. Jadi saya ruginya kalau saya total hampir 1,6 M gitu. Rumah sih harganya 3 miliaran gitu. Tapi pada posisi sekarang waktu Bali lagi turun seperti ini, 1,5 miliar juga nggak ada yang mau, 2 miliar juga nggak ada yang mau 2 miliar juga. Jadi intinya kalau di total ya udah, akhirnya saya cutting loss gitu. Ya udah jadi cutting loss, kehilangan rumah nggak masalah gitu. Tapi ruginya nggak kebangetan. Bagi orang-orang yang melakukan beberapa hal ya, melakukan pembelian lewat lelang ya, segala macam-macam ada resiko, jelas ada sob. Digugat, betul digugat sob. Karena gini loh, prosesnya bank pun kadang-kadang itu tidak kooperatif, tidak melakukan proses yang benar gitu. Dalam artian apa? Belum melakukan gini loh. Lelang itu bisa dilakukan ketika orang itu one prestasi loh. Dan ketika dapat dari pengadilan, putusan dari pengadilan setempat itu. Kalau belum ada putusan pengadilan yang memutuskan one prestasi, itu bukan si banknya itu, tapi si pengadilan juga gitu. Jadi tidak boleh lelang itu sembarangan dilakukan kalau belum ada putusan pengadilan. Ada beberapa pengadilan, BPR, bank juga sudah melakukan hal yang benar, dalam artian dia menggugat si pemilik aset dulu yang berhutang tadi ke pengadilan dulu, dan ketika dimenangkan dibolehkan lelang, baru akan dia lelang dulu. Tapi banyak bank juga termasuk bank BUMN itu tidak melakukan itu, dia langsung main lelang aja dulu tanpa melihat ini. Jadi saran saya nanti bagi Anda yang sekarang ini rumahnya mau dilelang, lakukanlah kooperatif. Caranya apa? Ya kirim surat segala macam-macam. Gak ada uang nggak masalah, tapi kita komunikatif dulu. Bagaimana kita solusinya? Di SKD ada cara penyelesaiannya. Apalagi kalau Anda ikut, kalau memang mau potensi kehilangannya cukup besar, Anda bisa ikut tim RSC ya, Riba Solution Center. Hubungi admin saya Nyimas gitu. Atau WA saja ke saya 0815575004 kali. Oke, kita bahas itu dulu. Jadi ketika si pemilik aset ini merasa dirugikan, dia berhak untuk melakukan gugatan sob. Jadi intinya apa? Jadi perbuatan melawan hukum ya, indikasi perbuatan melawan hukum. Meskipun Anda pemenang lelang, Anda bisa digugat. Dan repotnya lagi di pengadilan itu, kalau orang itu sampai menggugat terus sampai ke MA, itu luar biasa panjangnya itu. Dan yang saya ketahui ya, ketika Anda mau, saya sibuk, saya wakilkan ke pengacara atau siapapun, lembaga hukum segala macam-macam, itu pasti keluar uang puluhan juta sob. Nggak main-main. Dalam satu putaran lelang itu bisa keluar 30 sampai 50 juta. Saya nggak tahu kalau bisa lebih murah itu. Jadi kalau Anda seandainya Anda memang kena masalah ini, Anda harus hadapi sendiri, udah datang ke pengadilan sebagai tergugat atau tergugat gitu. Jadi ikutin aja terus segala macam-macam, dan caranya Anda harus datang ke si bank yang melakukan lelang gitu loh. Kalau memang minta bantuan hukum, mintalah ke mereka gitu, ke si ini, biar mereka yang nanggung biayanya gitu. Jadi kalau bank juga sama, bank tidak bisa mewakilkan dari mereka ya. Karena apa? Karena kan harus ada kode etik pengacara yang bisa bersidang di pengadilan. Dia harus
menggunakan jasa pengacara dari luar gitu. Kecuali bank sendiri bisa gitu diwakili seperti itu. Jadi Anda tuntut aja si banknya, saya beli dengan harga final dan saya tidak mau ada masalah. Sekarang ada masalah, tolong bantu, berikan saya bantuan hukum gitu. Biar mereka yang nyarikan gitu. Kalau enggak, kalau Anda sendiri menggunakan jasa LBH pasti Anda tekor sendiri gitu, rugi sendiri dan bisa Anda habis gitu uangnya gitu. Atau kalau Anda memang ada waktu, Anda harus melakukan sendiri. Jadi ketika dijadiin tergugat atau tergugat, Anda harus datang ke pengadilan. Dan itu panjang sob. Jadi nggak pendek, panjang waktunya, bisa setahun lah, setengah tahun, setahun gitu. Terus jadi tadi bang ini ya, jadi menang lelang rumah dari KPNL, nah pemilik lamanya malah gugat KPKNL negara dan saya sendiri. Itu yang terjadi dulu. Sob, di Undang-Undang Nomor 10 tahun pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang kekuasaan kehakiman sebagai berikut. Pengadilan ini intinya, pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan satu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Jadi pihak pengadilan wajib memeriksa dan mengadilinya. Terus ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian. Jadi tetap dibuka perdamaian. Makanya ketika Anda gugat segala macam-macam dikasih waktu, biasa sebulan gitu, untuk melakukan perdamaian. Dilanjut apa tidak? Kalau mau dilanjut, dilanjut dulu. Dan itu prosesnya panjang sob. Jadi sebaiknya saran saya, Anda tidak perlu kalau bisa jangan membeli rumah dari lelang segala macam-macam, karena potensi untuk digugat itu besar dulu. Jadi kalau mau seandainya Anda mau membeli pun, Anda harus kenal pemilik lelangnya, pemilik lahan asetnya gitu. Jadi Anda beli pun nanti kasih kompensasi ke pemenang aset dulu. Itu supaya tidak ada gugatan. Itu solusinya. Tapi kalau Anda tetap ngotot mau ambil sendiri, ya itu wallahualam bisa Anda lakukan sendiri aja gitu. Pasti gugatannya panjang. Jadi bisa bertahun-tahun, so bisa 5 tahunan. Dan ketika Anda kalah, Anda terus gugat, Anda akan kehilangan rumah itu. Jadi kalau si pemenang si penggugat itu menang, ya Anda silahkan gitu, karena Anda tergugat di situ, harus wajib menjalankan. Karena yang digugat nanti bukan hanya itu, sampai ke BPN-nya, jadi dijadikan terus tergugat. Kalau dia udah ini, dia harus melaksanakan, meskipun udah atas nama Anda, bisa balik ke menjadi nama si pemenang lama lagi kalau itu kalah. Jadi panjang urusannya dan sebaiknya tidak gitu. Ini saran dari saya, kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wallahualam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.